Selamat sore, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Dan tentunya saat ini kita semua masih ada dalam suasana pembatasan beraktivitas ya, PPKM tahap 4 kalau tidak salah sekarang demikian disebutnya. Dan barangkali Anda sudah jenuh, bosan, dan kalau Anda mungkin bisa menemukan sedikit hiburan, Anda bisa menonton di televisi, di internet, pertandingan-pertandingan yang sekarang sedang berlangsung di Olimpiade Tokyo. Ya, ini sebuah aktivitas olahraga yang seringkali dianggap sebagai puncak dari kegiatan olahraga multi cabang di dunia ini, yang paling bergengsi, yang paling besar. Dan terutama di tengah pandemi ini, Olimpiade Tokyo menjadi semacam sebuah oase ya, yang menyuarakan harapan, menyuarakan optimisme bahwa bersama kita sebagai dunia, warga dunia bisa melampaui masa-masa berat ini. Nah, dari Olimpiade menariknya juga merupakan suatu inspirasi ya buat para penulis Alkitab, khususnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mungkin dia tahu keberadaan kegiatan Olimpiade yang juga sudah berlangsung pada masa itu dilakukan oleh bangsa Yunani yang tentunya juga melibatkan bangsa Romawi yang saat itu sedang menjajah Yunani. Dan nampaknya Rasul Paulus punya pengetahuan tentang hal itu sehingga banyak orang menduga Olimpiade lah yang menjadi inspirasi ayat Alkitab yang begitu terkenal ya berikut dari Rasul Paulus yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, namun kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, orang sering menganggap hidup kita ibarat sebuah pertandingan. Bahwa dalam pertandingan ini kita punya banyak saingan ya. Seperti kalau Anda menyaksikan pertandingan atletik lari 100 meter, beberapa pelari berlari bersamaan dan siapa yang bisa sampai lebih dulu, paling cepat, paling awal sampai paling cepat sampai di garis finish, dialah yang menang. Dan seringkali orang juga menafsirkan bahwa itu juga maksud dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, bahwa kita juga bersaing nih dengan orang-orang lain. Padahal sebetulnya Rasul Paulus betul dia mengambil inspirasi dari pertandingan olahraga, kemungkinan besar dari Olimpiade, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam pertandingan hidup kita ini, kita sebenarnya bukan bersaing dengan siapa-siapa, bukan dengan orang lain, ya, bukan dengan orang, apakah itu sesama orang Kristen, apalagi orang yang berbeda agama atau orang-orang yang bersaing dalam segi bisnis atau studi dengan kita. Tapi sebetulnya kita sedang bertanding melawan diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam istilah yang dipakai Rasul Paulus tadi adalah kita bisa mencapai mahkota kehidupan yang abadi itu yang Tuhan siapkan buat kita semua. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah pengingat bahwa dalam hidup kita dipanggil Tuhan untuk melakukan yang terbaik apa yang kita bisa seturut dengan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuan hidup kita bukan mengalahkan siapapun, tetapi menjadi yang terbaik dari diri kita. Bukan soal menang kalah dengan orang lain, tetapi bagaimana melakukan apa yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apakah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan berkeluarga, apapun itu. Kita bukan bersaing dengan orang lain, tapi bagaimana kita mengoptimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan bukan cuma buat kita sendiri, tapi bagaimana supaya setiap orang bisa
melakukan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Saya akan kutip lagi satu ayat Rasul Paulus yang juga kelihatannya terinspirasi dari dunia olahraga. Demikian bunyinya. Ayat yang terkenal dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan, saudara, penekanannya bukan hanya buat aku, tetapi buat semua orang yang merindukan kedatangannya. Karena itu kita dipanggil Tuhan untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Seturut dengan potensi, talenta, kemampuan, tenaga, pikiran, hati, apapun yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan bukan hanya untuk diri kita, kepentingan kita sendiri, tapi agar semua orang merasakan apa yang terbaik dari Tuhan. Dan bukankah betapa itu menjadi sangat penting di tengah pandemi ini? Ketika Tuhan mempercayakan tenaga, kesehatan, kekuatan, apapun yang Tuhan berikan, supaya kita pakai dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya demi asal kita selamat, asal kita sehat sendirian, ya, atau asal kita dan keluarga kita baik, bodoh amat dengan orang lain. Lalu kita mendengar cerita orang yang menimbun keperluan-keperluan yang sebetulnya dia belum terlalu butuhkan. Apakah itu obat, suplai, perlengkapan kesehatan, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, makanan, vitamin, dan sebagainya. Yang penting saya selamat. Peduli amat dengan yang lain. Bukankah itu semangat yang sering diajarkan dunia? Tetapi Tuhan mengingatkan kita. Kita dipanggil untuk bertanding sebaik-baiknya agar kita boleh menyelesaikan, menuntaskan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, buat diri kita, tapi juga buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, satu cerita dari Olimpiade yang selalu menyentuh buat saya adalah apa yang terjadi di Olimpiade di kota Mexico City tahun 1968. Di pertandingan maraton, salah satu cabang yang paling bergengsi karena merupakan salah satu cabang paling tua dalam Olimpiade, para pelari berlari selama sepanjang puluhan kilometer jalur trek yang harus mereka jalani di maraton itu. Dan setelah mereka berlari berjam-jam, akhirnya mereka sampai di finish di stadion. Dan semua pelari sudah masuk ke finish. Pemenang sudah diumumkan, sudah dikalungi medali. Penonton sudah mulai beranjak pulang. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pengumuman. Ada seorang pelari yang masih berlari. Siapa dia? Namanya John Stephen Akhwari. Seorang pelari dari negara Afrika yang bernama Tanzania. Nah, rupanya John Stephen Akhwari ini ketika dia berlari, dia mengalami kecelakaan. Dalam kerumunan para pelari, mungkin dia tertabrak atau terjatuh sehingga kakinya cedera. Dia tidak bisa berlari dengan baik. Kalau dia berlari 1, 2, 3, 4 langkah, lalu dia harus berjalan tertatih-tatih. Tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berlari kecil, berjalan tertatih-tatih, berlari kecil, berjalan tertatih-tatih. Sehingga ketika hari sudah mulai gelap, para peserta lain sudah selesai berjam-jam, John Stephen Akhwari baru mulai mendekati titik finish di stadion utama. Sebagian kecil penonton yang mendengar kabar masih ada pelari yang belum selesai, mereka menunggu John Stephen Akhwari. Dan masuklah dia ke stadion sambil tetap berjalan tertatih-tatih. Semua penonton yang masih ada berdiri memberi semangat. Sehingga John Stephen Akhwari akhirnya bisa mencapai garis finish. Selesai. Ketika dia diwawancara oleh seorang reporter yang bertanya, kenapa sih kok kamu masih berlari saja? Kan kamu sudah tidak mungkin menang. Pertandingan sudah selesai sebetulnya buat orang lain. Tinggal kamu sendiri yang berlari. Jawabannya sangat menginspirasi. Dia katakan begini, saudara. Negaraku mengirimku 5.000 kilometer ke tempat ini. Bukan untuk memulai pertandingan.
Tetapi negaraku mengirimku 5.000 kilometer ke sini untuk menyelesaikan pertandingan ini. Mari kita jalani pertandingan hidup kita sebaik-baiknya untuk menjadi yang terbaik dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi diri kita, untuk menjadi yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita sampai titik akhir kita masing-masing. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tenaga, hikmat, kecerdasan, kesehatan, kekuatan, berkat, materi maupun non-materi. Biarlah semua itu kami pakai dengan sebaik-baiknya agar kami boleh menjadi yang terbaik seturut apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melakukan apa yang kami bisa seturut dengan potensi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bukan hanya untuk kebaikan diri kami sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan demikian kami memenuhi apa yang Tuhan percayakan kepada kami, tugas dan panggilan kepada kami. Karena itu, biarlah di tengah pandemi ini kami boleh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, baik yang membutuhkan perhatian secara material karena kesulitan ekonomi ataupun karena harus menjalani isolasi di rumah dan membutuhkan dukungan dalam berbagai hal, ataupun mereka yang membutuhkan dukungan secara non material lewat perhatian, lewat kasih, lewat doa, apapun yang bisa kami perbuat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan, bahkan melimpahkan apa yang bisa kami bagikan kepada mereka. Biarlah dengan demikian kami mengerjakan tugas dan panggilan kami ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami di tengah kehidupan bersama di dunia ini, di tengah masyarakat kami di Indonesia. Dengan menyatakan kasih Kristus tanpa memandang perbedaan, menolong mereka yang membutuhkan tanpa mengkotak-kotakan orang. Tapi sama seperti Kristus rela melayani sesamanya, bahkan ketika ia harus menghadapi tantangan, ditolak, diejek, dihina, kami pun mau melakukan apa yang terbaik, seturut dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan di tengah situasi di mana kami masih harus mengalami berbagai pembatasan, biarlah kami boleh jalani semuanya tetap dengan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan akan yang menguatkan kami melewati semua ini. Terkhusus Tuhan akan kuatkan kami kalau kami sendiri masih harus menjalani berbagai kondisi kesehatan yang tidak ampun menyenangkan. Kami yang harus menjalani isolasi mandiri, atau kami yang harus mendukung anggota keluarga kami yang harus menjalani isolasi atau dirawat. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan kepada mereka yang harus menjalani isolasi atau perawatan karena terpapar COVID-19. Demikian juga kami yang harus menjalani berbagai perawatan atau menjalani tindakan medis di tengah situasi yang tidak mudah ini. Berikan ketenangan, berikan iman percaya agar kami selalu bersandar pada kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, diri kami pribadi, keluarga kami, gereja kami, gereja dan masyarakat kami. Di tengah segala situasi yang ada, kami percaya Tuhan akan terus memimpin menuntun kami. Bersama-sama kami boleh melewati semua ini. Bersama-sama kami dapat menyelesaikan pertandingan kami ini dengan sebaik-baiknya. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon, kami bersandar dan berserah. Amin.